Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Lagi santai Pak. Alhamdulillah santai tadi. Ketemu guru tentang pendidikan saya sekarang. Sesuai dengan janji kita Pak yang kemarin, saya minta waktu kepada Pak Nardi dalam rangkaian tugas pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini, saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah di SD 1 Kota Tangerang ini. Jadi saya terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk saya dapat nantinya akan bertanya Pak tentang bagaimana pengambilan keputusan yang sudah berjalan di sekolah ini. Tentunya yang berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya nanti pertanyaan dari Bapak saya akan saya jawab. Mungkin pertanyaan nanti yang bisa memuaskan Bapak nanti alhamdulillah, yang mungkin kurang bisa memuaskan Bapak nanti bisa Bapak mencari referensi nanti wawancara kepala sekolah yang baik. Sebelumnya Bapak sudah berapa lama Pak jadi pimpinan di sekolah ini? 3 tahun. 3 tahun ini Pak. Jadi insya Allah 3 tahun. Kalau sebelumnya sebelumnya juga pernah jadi kepala sekolah Pak. insya Allah. Jadi sudah lebih dari 3 tahun Bapak jadi kepala sekolah, dan pasti itu banyak sekali Bapak mengambil keputusan, baik yang memang betul-betul dirasa sulit atau memang betul-betul keputusan tersebut memang harus diambil walaupun keadaan yang sulit begitu Pak. Kadang itu memang kadang-kadang hampir bagaimana adilnya itu sulit kadang-kadang. Ya, jadi itu juga pertanyaan-pertanyaannya nanti ya tentang pengambilan keputusan Pak. Ya, jadi langsung saja Pak ya. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Selama saya menjabat atau kepala sekolah ini, di dalam kami mengidentifikasi permasalahan itu ada 2 hal yang terjadi, yaitu ada bujukan moral dan dilema. Yang dilema etika ini yang dimana yang saya pahami itu adalah bahwa bujukan moral atau benar atau salah itu adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil keputusan, dan dilema etika atau benar salah itu adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seorang dihadapkan pada situasi keduanya. Yang saya katakan tadi adalah sangat sulit sekali. Tapi kami benar ya, kami tetap walaupun itu bertentangan itu dalam mengambil sebuah keputusan, kami tetap mengambil keputusan yang kami rasa itu cukup adil. Ya, jadi intinya kalau misalnya dilema etika Pak ya, itu benar, keputusan itu dua-duanya benar. Tapi kalau bujukan moral, keputusan itu benar, yang satu benar dan yang satu salah. Iya. Jadi itu Pak ya dalam mengidentifikasi. Kemudian yang kedua Pak, pertanyaannya ini, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dilema etika ini tadi Pak. Yang agak sulit. Nah itu Pak ya. Nah itu sebagai pemimpin ketika dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan, tentunya kita tuh harus mengidentifikasi dulu, karena kalau dengan mengidentifikasi itu masalah itu apakah kasus itu tersebut berada di bujukan moral atau dilema etika. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika dan 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. Ya, itu Pak ya. Jadi kalau misalnya kita dihadapkan dalam keputusan yang memang sama-sama betul, sama-sama benar, maka yang pasti itu adalah bagaimana tantangan kita sebagai pemimpin. Yang 3 langkah. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi kasus atau permasalahan yang biasanya dihadapi oleh Bapak? Langkah-langkah ini bervariasi. Yang pertama saya itu melakukan itu dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian saya mengenai nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat dalam hal ini. Seringkali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta karena sudah adalah pertanyaan dari saya. Kemudian saya akan melakukan pengujian benar salah, melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema. Selanjutnya saya akan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya. Berarti mengambil keputusannya dengan cara musyawarah, terutama Pak ya. Musyawarah, kemudian melakukan uji mana yang benar, mana yang salah, mana yang dapat kita ambil yang terbaik bahwasanya. Kemudian setelah kita ambil keputusannya, tidak lupa juga Bapak tadi bilang merefleksikannya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus atau permasalahan dilema etika Pak? Nah, kalau kita bicara masalah efektif ini mungkin masuk Bapak itu keterampilan Ya. yang spesifik ya. Ya Pak. Jadi menurut saya itu ketika kita berhadapan dengan dilema, hal yang cukup efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip. Misalkan tadi yaitu berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berorientasi pada aturan yang benar dan mengutamakan rasa peduli. Nah, kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang juga merupakan hal yang efektif. Selain itu juga seringkali saya melakukan diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Jadi intinya diskusi Pak, melibatkan selain guru-guru juga dilibatkan masyarakat begitu Pak, yang terutama orang tua murid Pak, sangat terlibat dalam komite Pak. Itu untuk yang Bapak anggap efektif Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak anggap sebagai dilema etika? Banyak itu, sangat banyak sekali. Ya, menurut saya itu dilema etika itu adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diteruskan. Karena Pak, itu menyangkut hal yang sama-sama benar masalahnya. Itu adalah tantangan. Ya. Namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang itu dan aturan yang berlaku serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga itu harus saya pertimbangkan karena itu penting, itu hubungannya dengan perasaan. Pernah Pak ya? Ada yang seperti ini Pak? Pernah. Secara nyata begitu Pak? Secara nyata. Jadi buat kita kadang-kadang dibuat bimbang begitu Pak. Iya. Nah yang Dan was-was juga kan? Iya, yang menjadi kira-kira ada rasa kembali apa enggak? Betul Pak. Karena pasti setiap keputusan yang kita ambil itu ada konsekuensi, harus bertanggungjawabkan, resiko juga ada resiko. Tapi tetap kalaupun memang nanti di belakangnya ada orang-orang yang memang tidak pas, tidak terima, itu gimana Pak? Cara saya karena tidak terima itu masih saya kembalikan ke identifikasi tadi, kemudian ke permasalahan dan pada urusan rapat pada guru dan warga sekolah semua. Jadi kita tetap harus pegang Pak ya, apa yang sudah kita putuskan ya, itu dapat dipertanggungjawabkan dan kita harus punya integritas untuk memang mempertahankan keputusan yang sudah kita ambil. Baik Pak, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah Bapak selama ini memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau itu saya kira itu tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang
saya pimpin itu. Ya. Dan jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus. Oh iya Pak. Prosedurnya seperti apa prosedur? Ya itu di jadwal tadi. Heeh. Kalau misalnya waktu khusus itu harus mendesak ya mendesak. Kalau misalnya masih agak bisa diperluas diperluas. Itu Pak. Iya. Ya tetap mengedepankan prinsip-prinsip tadi Pak. Yang sudah kita bahas di depan Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus terutama yang berhubungan dengan dilema etika sebagai kepala sekolah? Ya. Jadi untuk ada pasti ada. Ya. Tidak ada selama ini ada ya. Sebagai seorang kepala sekolah tentunya saya itu harus mampu ya membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya yakini. Namun melibatkan dewan guru atau pihak terkait juga bukan hal yang salah selama ini, baik untuk peserta dan institusi. Jadi di situ tetap ada yang mempermudah itu ada baik bantuan dari itu. Pertama ini yang menyangkut dengan murid Pak ya, perkembangannya ya, situasinya itu Pak ya di sekolah Bapak. Ya, masalahnya wali-wali murid itu ada yang sebagian peduli yang mungkin dia itu ya punya tanggung jawab juga, sadar, jadi dia itu tetap membantu kami mudah dalam penyelesaian dilema itu. Ya memang kolaborasi Pak ya, antara pihak sekolah, Bapak sebagai pimpinan, dewan guru juga dan wali murid serta masyarakat juga selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan terutama yang berhubungan dengan kasus dilema etika. Ya dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika Pak? Ini untuk hal-hal ya pembelajaran bagi kami itu yang bisa pengalaman dari kami dapat dari sekolah ini ya, nilai-nilai kebajikan itu dalam prinsip pengambilan langkah pengambilan keputusan itu menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi sesuai yang saya katakan tadi adalah pengambilan keputusan itu benar-benar harus diambil sebagai seorang pemimpin dan sampai nanti kita dianggap orang itu bilang atau tidak ada pemilihan untuk pemilu Integritas seperti itu. kita baik. Terima kasih Pak, sudah semua pertanyaan sudah saya sampaikan dan sudah Bapak jawab. Mudah-mudahan nanti ke depannya juga Bapak sebagai pengambil keputusan di sekolah yang Bapak pimpin itu betul-betul sebuah dilema etika betul-betul bisa dihadapi dan bijak. Mudah-mudahan apa itu. Jadi terima kasih juga kami kedatangan tamu ini juga membuka saya kembali terhadap masalah-masalah yang telah lampau terlewati, kami teringat dan kami termasuk mengasah kembali dan mengingat kembali dan mudah-mudahan ini bisa menjadi paradigma kita semua, pedoman kita semua dalam memajukan sekolah kita. Baik, terima kasih sekali bisa cepat. Saya juga mohon doa Pak, mudah-mudahan dilancarkan terus dalam mengikuti proses pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini dan bisa lulus Pak. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana cita-cita Bapak dan kedepannya tidak ada kendala dalam melaksanakan tugas sebagai guru penggerak dan lulus dengan nilai yang sangat-sangat memuaskan. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Anies. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak. Iya. Terima kasih Pak. Begini Pak Anies ya, sebelumnya sesuai dengan janji saya kemarin, saya ingin berkunjung ke sekolah Bapak dalam rangka saya mengikuti program pendidikan guru penggerak Pak. Angkatan 11 ini di sana saya diminta untuk mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah yang ada
ada di sekitar. Nah, jadi ini Pak Anies sebagai pimpinan kepala sekolah pasti dalam mengambil keputusan itu sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang. Sebelumnya saya tanya dulu Pak, sudah berapa lama jadi kepala sekolah di sekolah yang Bapak pimpin Pak? 2 tahun Pak. Sudah 2 tahun. Iya, 2 tahun. Sudah cukup lama dan pasti di situ Bapak sudah banyak sekali dihadapkan dengan situasi atau masalah yang cukup rumit begitu Pak. Iya. Nanti itu yang akan jadi fokus pertanyaan kita. Nah, langsung saja Pak yuk ke pertanyaan pertama Pak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus yang terjadi, mendengar berita atau kabar dari pihak terkait, dan juga saya akan mengecek kebenaran kasus tersebut, yang intinya adalah jika sesuatu itu salah maka saya akan melakukan cross check dan tindak lanjut. Namun jika ada hal yang sebetulnya sama-sama benar maka saya akan musyawarahkan juga. Jadi begitu Pak ya dalam situasi dilema etika atau kemudian pertanyaan selanjutnya Pak. Pertanyaan selanjutnya, selama Bapak jadi pimpinan di sekolah ini, bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan keputusan di sekolah Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang saya akan berdiskusi dengan kawan-kawan dewan guru, warga sekolah, dengan mengedepankan prinsip pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Harus mengedepankan prinsip-prinsip pengambilan keputusan bersama warga yang ada di sekolah. Jadi dimusyawarahkan. Iya, musyawarahkan. Jadi nggak sepihak Pak ya mengambil Enggak sepihak. Kita musyawarahkan kalau ada masalah. ya itu yang berhubungan dengan sebenarnya benar Pak ya. Iya. Karena memang keputusan yang semuanya benar harus kita ambil, itu kadang-kadang membuat kita dilematis Pak. Iya. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama saya mengecek dulu permasalahan pada pihak manapun yang terkait, mendiskusikan dengan dewan guru jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum, kemudian membuat keputusan. Namun jika itu berkaitan dengan tugas saya pribadi, maka akan saya putuskan sendiri dengan mempertimbangkan baik serta aturan yang berlaku. Begitu Pak. Iya. Jadi prosedurnya tadi yang itu Pak ya. Kalau misalnya keputusan bersama-sama tetap harus Musyawarah dengan pihak terkait, ya, terutama dewan guru yang di sekolah, lembaga sekolah. Ya, pernah Pak mengalami hal yang nyata Pak ya dalam misalnya situasi benar sama Ya, benar? Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Ketika saya harus memutuskan persoalan Ya, yang berkaitan dengan permasalahan perasaan kasihan pada pihak-pihak tertentu, situ saya kadang merasa sangat sulit gitu. ya itu biasanya berhubungan dengan murid Pak, dengan murid yang memang kadang-kadang mereka harus diputuskan gitu Pak. Iya, betul. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tergantung seberapa mendesak atau seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan biaya dari pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus Itu Pak. jadi dibuatkan alokasi khusus. Kemudian apakah Bapak tatkala memiliki kendala Pak, bagaimana Pak menyelesaikannya Pak?
memiliki jadwal yang Bapak sebutkan tadi alokasi khusus. Nah, prosedurnya seperti apa, Pak? Saya lebih melibatkan Dewan Guru jika memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan sekolah. Dengan wali murid, dengan Ya, wali murid dan luar, pihak terkait. juga, Pak, ya? Iya. Pernah Pak menghadapi situasi yang kompleks yang memang betul-betul dihadapkan benar atau salah atau dua-duanya benar begitu? Iya, pernah terjadi. Sering Pak. Iya, sering ya pernah terjadi. Pertanyaan selanjutnya Pak. Ketujuh ini Pak ya. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini itu malah mempermudah atau membantu ya, dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika Pak? Selama ini saya lebih melibatkan seluruh warga sekolah gitu untuk memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan. Jadi warga sekolah, dewan guru, komite, wali murid, gitu. Komite Pak ya. Iya. Dengan pemerintah yang ada di desa sekitar sekolah Bapak. Iya juga kita libatkan itu. Baik Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua yang telah Bapak sampaikan dari awal sampai akhir ini Pak, dan kita wawancara, pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan mengambil keputusan dalam etika itu yang seperti apa Pak pengalamannya? Semua persoalan bisa dicari jalan keluarnya jika kita berdiskusi bersama dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik buruk, di mana dampak buruk yang paling minimal yang kita ambil gitu. Jadi selama ini ya kita selalu bermusyawarah gitu seperti itu. Ya, musyawarah Pak ya. Iya. Jadi dengan pihak-pihak terkait. Tetap keputusannya itu yang dapat dipertanggungjawabkan. Iya betul. Karena memang setiap keputusan itu pasti ada konsekuensi dan konsekuensinya itu harus kita terima. Iya. Tidak kita abaikan begitu. Iya selama ini kita lakukan seperti itu. Nah, jadi Bapak mengutamakan musyawarah, terutama yang berhubungan dengan keputusan yang menyangkut banyak orang. Baik Pak, terima kasih sudah berbagi pengalaman dengan saya. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa menerapkan pengalaman-pengalaman yang telah Bapak lakukan, dan saya mohon doa Pak agar dapat menuntaskan, menyelesaikan PGP Angkatan 11 ini dengan tuntas. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih Pak Ilham sudah berkunjung ke sekolah kami. Ya mudah-mudahan kita bisa saling ya tukar pikiran lah, sehingga ya kita sama-sama sukses begitu. Semoga Pak Ilham juga nanti bisa menyelesaikan PGP dengan baik. Ya, Saling sharing betul ya. Terima kasih Pak atas waktunya, sekali lagi saya ucapkan. Iya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Pak. Iya, terima kasih Pak.